kerap kali membuat kita bisa melihat sesuatu dengan benar, tapi juga maka kerap kali bisa menipu kita yang kelihatannya indah dipandang, elok dilihat, tetapi sesungguhnya di balik itu mengandung segala kepalsuan dan ketidakbenaran. Maka kerap kali bila kita tidak mencermati dengan sungguh-sungguh apa yang dilihat oleh mata, bisa saja menentukan kita dalam satu keputusan yang salah akan sesuatu yang kita lihat. Maka sangat berguna bagi kita. Hanya dengan demikian kita bisa memandang segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Karena begitu pentingnya sehingga seorang kita yang seorang mendengar ini berusaha agar dipulihkan dari kebudaannya. Banyak orang datang kepada Tuhan dengan maksud tertentu. Ada yang sungguh-sungguh datang karena iman, percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan segala sesuatu dari segala hal yang membuat manusia terhambat dan terhalang dalam kehidupannya. Tetapi juga ada yang datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk mengetahui apa yang terjadi, apa yang dilakukan, hanya untuk memenuhi keinginan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Orang-orang seperti ini bila kebutuhannya sudah terpenuhi, dia pasti akan menjauhkan diri dari Tuhan karena tidak merasa membutuhkan lagi. Tapi orang-orang yang datang dengan penuh iman, setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan dibutuhkannya, dia semakin setia untuk percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kerap kali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dua situasi ini kita alami. Ada orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, membahas harapannya dan mempercayai kepada Tuhan, dan setelah Tuhan memberikannya, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sang pemilik kehidupan, sang penguasa atas segala kehidupan. Tetapi ada juga orang yang datang kepada Tuhan setelah dia mendapatkan kebutuhannya, dia bukan semakin mendekat dengan Tuhan, mengucap terima kasih, tetapi dia semakin menjauh diri dari Tuhan karena persoalan kebutuhannya sudah didapat. Mari kita membangun iman kita dalam satu keyakinan yang penuh bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, hendaklah kita tidak membuat goyah dalam iman kepada Tuhan sang penguasa kehidupan. Kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan Dia yang melaksanakan kehendaknya atas diri kita, memenuhi segala harapan kita, kerinduan kita, dan juga memenuhi seluruh perjuangan kita. Mari kita berbaca di hadapan Tuhan, agar kita bersedia kepadanya ketika kita mengalami berbagai cobaan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menemukan orang yang dalam keadaan matinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa menepati sabda. Semoga mata hati dan budi kami Engkau buka, agar dapat memandang putra-Mu terkasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan penantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu air bah sudah mulai surut, sesudah lewat 40 hari, maka
Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumbuhan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya dia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena dalam sabdamu Engkau telah mendatangkan kuasa-Mu kepada setiap orang yang berharap. Semoga Engkau juga menyembuhkan kebutaan mata batin kami untuk melihat seluruh kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan pada akhirnya kami untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu datang kepadamu, percayakan seluruh kehidupan kami pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami merawat penyertaan Roh Kudus-Mu dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Sertalah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati seluruh kehidupan, karir pekerjaan dan pelayanan kami, agar semoga sukacita dan kebahagiaan mengasihi sesama dan menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu sendiri. Lindungilah kami dari segala hal yang membahayakan jiwa dan badan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Serta dari Tuhan selamat kepada kami dimanapun kita berada dan seluruh umat di paroki ini, di mana berkat besar dan itu dalam kehidupan, berkat kehidupan dan masing-masing, lindungi dan dari segala hal dari jiwa dan badan, dan karunia utama sukacita kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, baik sakit secara jasmani maupun juga sakit batin iman. Semoga Engkau juga menyembuhkan mereka dari segala kelemahan-kelemahan fisik dan juga jiwa mereka, dan semoga Engkau bebaskan mereka dari segala macam belenggu yang memimpin hidup mereka. Semoga iman mereka mendatangkan kesembuhan dari segala penderitaan sakit yang mereka alami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Para kami persembahkan doa kami ini supaya Engkau mengabulkannya seperti kehendak-Mu oleh Tuhan dan mengantara kami di sepanjang masa. Amin. Nomor 232. Ku susun jari di altar-Mu, doa puji persembahanku. Tuhan penghibur-Ku, Ku percaya selalu, Ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta-Mu pribadiku. Marilah kita berdoa supaya persembahan-Mu dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, semoga berkat roti dan anggur ini kami Kau sembuhkan dari kebutaan, agar mampu melihat jalan hidup yang Kau tunjukkan kepada kami.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi serangan keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskan persembahan ini dengan pertolongan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke penang sengsara di daerah yang mengambil roti dan sambil bersyukur mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi dan mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darah-darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roh kehidupan dan udara keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Bapa layak mengenal Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah kepada gereja yang tersebar di seluruh dunia dengan menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus, dan sepakat Agustinus Agung serta semua roh kalimat. Ingat juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khusus juga seluruh keluarga besar kami yang telah meninggal, para sahabat dan dalam kami, para putra kelunasan yang hari kemarin memberikan kepada kami pada tinggian firman dari Belanda, pada Alfonso Mayor dari Argentina, Luar, pada dokumen dari Jerman, Suster Julianen, Bison dari Desa, Suster Mari Delmida, Nyowo dari Suprasita, Suster Amaris Sibuya dari Jepang, Suster Maria Leon dari Jerman, Suster Mary Lebak dari Sita Beramed dari Filipina Utara, dan juga Suster PTT yang hari kemarin mereka kedua pada hari ini. Kenapa semua orang terpulang dalam kerahiman-Mu dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria
segala masa. Amin. Dalam nama Roh Kudus memberikan kita anak-anak. Melalui kuasa Roh Kudus kita pun berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauh dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah membenturkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu tinggal bersama. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang pagi ini diundang oleh Tuhan untuk kami bahagia dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Bagaimana akan kepada segala kebaikan Tuhan terhadapku, aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan bersama
Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. 308. Bangunlah, Dada kelana, hirup napas iman yang baru. Berangkatlah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.